Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas tentang digital marketing one on one, khususnya untuk strategi berikan yang berkelanjutan untuk UMKM. Apa aja sih yang bakalan kita bahas hari ini? Ada di next slide, Kak. Min. Nah, ini agenda hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi secara keseluruhan, aku akan sebutin dulu agenda yang bakalan dibahas, yaitu adalah definisi dan pentingnya digital marketing, serta peranan digital marketing dalam meningkatkan brand awareness dan penjualan. Kemudian ada memilih platform digital yang tepat dan sesuai, serta menentukan target pasar. Lanjutannya adalah membuat konten iklan yang menarik serta mengalokasikan anggaran iklan secara efisien. Nah, setelah kita bahas kelima keynote tadi, baru kita akan masuk ke Q&A. Kita langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Ini kita masuk ke definisi dan pentingnya digital marketing. Jadi di tahun-tahun sekarang ini tuh kita udah nggak bisa nyebutin digital marketing itu adalah feature of marketing. Karena kalau mau ngomongin future of marketing itu digital marketing adalah itu di 10 tahun terakhir. Faktanya adalah digital marketing itu adalah marketing yang sekarang, marketing masa kini. Karena semuanya itu udah serba digital, mau sekolah digital, mau bayar digital, mau belanja digital, mau apapun entertainment itu ada digital. Kak Admin boleh langsung next ke slide berikutnya. Nah, ini adalah digital landscape di khususnya untuk di Indonesia ya. Dari total populasi 278 juta di Indonesia itu kita udah menempati salah satu penduduk terbesar di Asia Tenggara. Dengan mobile penetration itu meningkat sekitar 126% yang menggunakan mobile device. Jadi udah ada sekitar 353 juta cellular mobile connection yang terkoneksi di Indonesia itu sendiri. Dengan 185 juta orang yang sudah pakai internet. Nah, ini orang-orang ini yang pakai internet itu handphonenya tuh lebih dari satu tuh banyak banget ya, nggak cuma satu orang tuh satu handphone gitu. Ada yang satu orang satu handphone yang buat bisnis, ada juga yang emang buat kebutuhan pribadi dan dari sosial media usernya sendiri juga ada peningkatan penetrasi sekitar 49,9% dari total populasi. Itu ada sekitar 139 juta sosial media user identities. Jadi kita ngecek dari We Are Social, data ini kita dapat itu ada 139 juta pengguna sosial media di seluruh Indonesia. Jadi kenapa pentingnya UMKM harus go digital? Karena selain dari offline, itu penetrasi market secara digital itu udah common banget, penggunanya udah sangat luas banget, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu udah nominalnya udah jutaan. Jadi kalau dibilang digital marketing adalah feature of marketing itu udah bukan feature lagi, tapi itu udah marketing saat ini. Bisa next ke berikutnya. Nah, ini kita akan ngebahas time spend di sosial media. Dari sumber yang kita dapat masih sama dari We Are Social, itu total penggunaan sosial media terbanyak dalam time spend itu adalah TikTok. Totalnya itu 38 jam 26 menit. Yang kedua adalah YouTube, yang ketiga adalah WhatsApp, yang keempat adalah Instagram, kelima adalah Facebook. Nah, yang di bawah ini mulai dari Twitter, Telegram, Line, Pinterest, Snapchat, Messenger, sampai LinkedIn ini eh, itu adalah part keduanya ya, tapi main channelnya itu adalah TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kalau dari sosial media yang ada di baris pertama sendiri ini, kalau untuk WhatsApp sendiri kan memang itu sosial media, tapi kita juga nggak bisa utilize sosial media WhatsApp itu sebagai bentuk
komunikasi yang lengkap kontennya karena itu untuk messenger aja gitu. Walaupun udah bisa kita pakai sebagai WhatsApp bisnis sebagai identitasnya brand itu sendiri, tapi dari lima sosial media ini penggunaan terbanyak adalah TikTok, YouTube dan Instagram. Siapa teman-teman yang di sini bisnisnya udah punya akun TikTok atau Instagram atau YouTube, boleh komen-komen ya. Bisa next lagi Kak. Nah, sebelum kita masuk lebih detail ke gimana sih caranya strategi beriklan, jadi sebenarnya tuh iklan yang tepat dan sesuai itu adalah kita juga harus paham dulu fundamental secara marketing ya. Fundamental digital marketing itu banyak banget modulnya, banyak banget panelnya, mulai dari AIDA sampai ada yang juga conversion sampai loyalty, tapi kita ngambil yang basic dulu. Di sini ada AIDA itu awareness, itu dimulai dari segitiga terbalik, yang paling atas adalah awareness, funnel berikutnya adalah interest, funnel ketiga adalah desire, sampai funnel yang terakhir lebih mengerucut adalah action. Nah, dari marketing funnel yang ini sendiri itu berbanding terbalik dengan marketing funnel secara target market atau target audience. Yang kalau target market itu lebih mengerucut sendiri dibanding segitiga untuk marketing funnel. Kalau di target market sampai target audience, kita harus lebih fokus mengerucut baru sampai ke jangkauan yang lebih luas. Tapi sebelum itu, semua branding itu harus dimulai dari brand awareness sebelum kita bisa masuk langsung ke interest, desire, atau action, atau bahkan sampai ke loyalty atau ke selling product. Nah, semakin ke atas itu maka target audiens kita juga harus semakin terfokus dan semakin potensial. Disinilah ini nih yang penting nih. Gimana caranya biar iklan kita relevan, biar iklan kita akurat, biar iklan kita juga bisa ditampilin di akun-akun orang yang emang kita mau menerima iklannya. Itu tuh kita juga harus punya formulasi yang tepat untuk menjangkau target market kita. Kita next lagi Kak. Nah, ini kita ada di marketing funnel yang paling simpelnya adalah sebelum masuk ke brand awareness itu besar potensi pasar kita adalah netizen. Netizen itu yang tadi aku bilang tuh 139 juta orang yang udah punya sosial media atau bahkan dari total populasi yang udah connect sama internet atau mobile seluler dan sudah punya mobile ya. Nah, masuk ke tahap awareness itu adalah orang-orang yang akan berinteraksi dengan akun kita nih, akun bisnis kita di sosial media atau di channel manapun. Nah, ini nih yang bakalan journey-nya akan panjang banget. Kenapa? Karena awareness itu nggak bisa dilakuin dalam satu kali, nggak bisa dilakuin dalam dua kali, dan nggak bisa dilakuin dalam tiga kali. Intinya adalah awareness itu nggak bisa kita lakuin secara instan. Itu kita juga nggak bisa bilang kalau Kak, aku kayaknya mau keluarin deh budget iklan aku untuk awareness. Nah, itu tuh kita nggak bisa bilang spend iklan buat awareness itu adalah spend budget gitu. Tapi itu bisa disebutnya adalah investasi karena awareness itu kita nggak bisa beli awareness tapi lebih ke investasi jangka panjang. Nah, setelah awareness sudah dilakukan, 100 kali kita sebutin brand value kita apa, 100 kali kita sebutin produk yang kita mau jual apa, 100 kali lagi kita sebutin target audiens yang kita sasar apa, setelah dapat awareness-nya baru kita bisa masuk ke tahap interest. Orang-orang yang udah suka, orang-orang yang udah simpan produk kita, orang-orang yang udah masuk ke dalam benak kita, orang-orang yang udah tahu produk kita tuh apa aja itu ada di interest. Marketing funnel selanjutnya yaitu desire. Nah, orang-orang yang emang udah tahu sama produk kita, bisa di back lagi Kak, sorry. Orang-orang yang udah tahu produk kita apa, orang-orang yang emang udah pernah tanya produk kita apa, orang-orang yang udah pernah tahu masukin produk kita ke keranjang atau wishlist dan nungguin promo, atau orang-orang yang udah tahu nih sama jasa yang kita tawarkan tapi belum melakukan transaksi, itu masih ada di tahap desire. Nah, action inilah di mana ada ads bisa masuk
Walaupun sebenarnya ads itu juga bisa masuk di marketing funnel mana aja ya, tapi rata-rata ads itu akan lebih relevan untuk marketing funnel di bagian action atau transaksi. Nah, ini five essentials atau lima hal yang penting sebelum kita mau ngeset iklan di digital. Satu itu define your objective. Jadi kita harus define dulu nih objektifnya kita tuh apa. Kedua, siapa sih target customer kita? Yang ketiga itu gimana sih konten yang bisa engaging gitu sama audiens untuk nunjukin produk kita atau brand kita sendiri. Kemudian kita harus juga cermat dalam memilih marketing channels untuk bisa ngasih tahu tentang brand komunikasi kita. Kemudian yang paling penting itu adalah analytic tools atau analisa untuk bisa kita melihat atau mengevaluasi hasil performance marketing kita. Ini untuk part objektif kita harus tahu dulu nih sebelum kita ngeset iklan atau milih channel yang mana buat kita beriklan, kita udah harus tahu dulu nih objektifnya tuh untuk kemana sih? Untuk ke branding kah? Untuk ke marketing kah? Untuk ke selling kah? Nah, di sini aku juga udah coba breakdown deh secara definisi secara singkatnya. Kalau branding itu berarti lebih mau nunjukin ke secara value ya, untuk ngebangun kesan kuat dan brand trust dari audiens. Terus kita juga harus punya nilai unik dari brand itu sendiri. Misalnya kita ini adalah parfum, brand parfum. Nah, apa nih yang bikin parfum kamu tuh spesial gitu? Apakah parfumnya itu longevity-nya bakalan up to 24 jam atau itu digunakan pakai bahan-bahan yang non alkohol atau misalnya bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan yang sangat jarang ditemukan di Asia. Nah, itu adalah branding atau value yang bisa kita tonjolin supaya kita juga bisa ngedefine objektif untuk masuk ke segmentasi iklan. Nah, kemudian apakah tujuan kita yang lain adalah marketing. Nah, marketing sendiri di sini untuk nyampein value kita termasuk mau ngejelasin produknya kita nih. Tujuannya adalah untuk menarik minat dari calon pelanggan, yaitu menjelaskan nilai dan manfaatnya produk. Kenapa sih ini produknya tuh relevan? Apakah produknya ini adalah untuk atlet, misalnya tadi parfumnya itu buat atlet, atlet kan gampang keringetan. Nah, kalau gampang keringetan kan cenderung gampang bau badan. Apakah parfum ini untuk atlet yang memang parfumnya bakalan longevity dan tidak mudah bikin bau badan, atau malah semakin keringetan malah semakin enak wanginya. Nah, kemudian objektif yang lain adalah jualan ya. Ini udah paling akhir dari proses bisnis, yaitu jualan, jualan produk. Jadi untuk mendorong pembelian yang fokusnya adalah menampilkan feature dan harga produk atau jasa. Nah, contohnya itu adalah langsung ke CTA gitu. Jadi misalnya dapatkan produk kami hari ini dengan promo bla bla bla, atau misalnya konsultasi dengan All Access sekarang untuk dapat konsultasi gratis gitu misalnya. Kita bisa next lagi. Nah, ini yang tadi aku juga bilang kalau setelah kita udah tahu nih brand value-nya untuk objektifnya apa aja, kita juga harus tahu target customer-nya kita tuh kayak gimana. Siapa sih target pelanggan brand kita, atau kita juga harus join dalam emotional value nih dengan target audiens kita. Kita harus selamin pemikiran mereka tuh kayak gimana. Kita harus terlibat secara mendalam dengan perspektif mereka. Kita juga harus tahu pain point dari mereka tuh kayak gimana. Harus kita tahu identifikasi ketakutan, aspirasi dan tangan mereka. Apakah mereka takut akan harga yang mahal, ataukah mereka takut dengan quality yang rendah, atau mereka takut kalau stoknya tuh sedikit di luaran. Kalau misalnya brandnya eksklusif tapi stoknya sedikit, aduh gue takut deh nih mau beli brand ini tapi suatu saat gue butuh banget terus stoknya susah, gue nggak akan bisa nemuin. Nah, kita juga harus tahu tuh produk kita itu dari relay belum ya ke customer, baru kita bisa fokus ke orang-orang yang akan mampu dan bersedia berinvestasi.
di settingan ads itu ada dua. Jadi target market dan target audience. Ini kurang lebih definisinya itu mirip-mirip ya, tapi ternyata untuk pemasangan ads itu ini bakalan impactnya tuh beda banget. Kalau untuk target market itu di lebih ke kelompok konsumen yang lebih luas yang paling membutuhkan atau membeli produk. Nah, definisinya tuh bisa lewat demografi, misalnya usia, lokasi pendapatan, psikografi, seperti gaya hidup, minat dan perilaku. Nah, di bawah ini adalah contohnya wanita berusia 18 sampai 45 tahun yang peduli pada perawatan kulit di daerah Indonesia atau di geografinya di Indonesia. Atau misalnya kita mau ambil case studies-nya misalnya produk bayi. Nah, ini adalah target marketnya adalah ibu-ibu yang sudah memiliki bayi usia 10 sampai 1 bulan sampai 2 tahun gitu. Nah, kalau target audience adalah segmen yang lebih spesifik dalam market yang langsung melihat dan berinteraksi dengan iklan. Nah, fokusnya ini juga berdasarkan karakteristik tapi lebih spesifik seperti platform yang dipakai atau punya minat khusus. Misalnya audiens yang ada di Instagram usia 18 sampai 25 tahun, gendernya itu wanita dan tertarik misalnya dengan produk alami. Nah, ini nih yang bakalan ngedefine apakah iklan kita itu udah tepat atau enggak. Kita juga harus pahami dulu target market dan target audiensnya. Jadi iklan itu akan lebih murah harga pasang iklannya itu kalau kita udah ngeset semua target market dan target audiensnya tuh dengan tepat. Kalau kita cuma ngeset yang enggak terlalu eh, spesifik atau kita makainya terlalu general itu akan murah. Kurang bermoral dan rata-rata sekarang promosi brand itu promosi produk kadang promosinya di luar nalar atau menimbulkan kesan atau pandangan negatif. Nah, apakah ini dapat dikatakan kegiatan digital marketing untuk UMKM atau promosi terpenuhi atau justru bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi brand dan reputasi bisnis dan kemudian bagaimana konten promosi dapat menarik, relevan, namun tanpa mengorbankan integritas brand dan terus apakah ada hal-hal yang perlu dihindari agar tidak terjadi hal fatal dalam kegiatan marketing yang harus dipahami untuk para UMKM, Kak. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, Oke, makasih Kak Dea ya. Kak Dea tadi dari mana? halo Kak Dea. Dari mana Kak? Iya, Kak. Boleh di-mention Kak Dea dari mana? Oh iya, aku dari Sulawesi Barat, Kak. Dari Sulawesi Barat. Terima kasih ya Kak Dea atas pertanyaannya. Kak Dewi ini aku langsung jawab aja ya. Boleh, silakan Kak Maya. Iya. Oke, jadi tadi pertanyaan Kak Dea itu misalnya konten-konten promosinya itu pakai teknik virality gitu ya, tapi pakai cara-cara yang tadi katanya tidak bermoral atau mungkin virality tapi dapetnya segmentasi negatif gitu ya. Nah, sebenarnya kalau segmentasi negatif itu tergantung balik lagi nih ke brand ownernya atau si sense of belonging ke brand itu sendiri. Brand negatif itu sebenarnya nggak selamanya negatif sih sebenarnya, tapi ya itu jelas punya impact yang cukup bumerang ya buat brand. Karena kenapa ya negatif tuh orang-orang nanti asumsinya kan top of mind-nya adalah selalu negatif. Kita ambil case tadi misalnya produk pengharum mobil gitu misalnya. Walaupun dia nggak pakai konten-konten yang virality atau yang aneh-aneh atau yang tidak bermoral yang seperti maksud tadi ya. Karena aku juga di sini konteksnya aku nggak tahu nih kontennya seperti apa gitu ya. Jadi kita ngambil case tadi semoga ini agak related. Misalnya yang kita udah semua tahu nih ada pengharum mobil walaupun dia campaign-nya itu selalu bagus tapi kita menghindari banget untuk mencium si eh, produknya. Karena apa? Karena orang-orang udah mulai punya sentimen negatif lewat word to mouth, mulut ke mulut, bahkan di posting dalam kehidupan sehari-hari mereka di tadi Twitter atau di Instagram, testimoni mereka menimbulkan segmentasi negatif, tapi kita aware sama brandnya gitu. Brandnya tapi
kita aware, tapi kita nggak akan mau melakukan pembelian khusus ke produk itu gitu. Ini aku sebut misalnya brand parfum dengan bau jeruk gitu, spesifik bau jeruk gitu kan. Itu ada banyak banget segmentasi negatif. Aduh, gue mual pakai naik Gojek, Grab atau Gokar, tapi bau jeruk gitu. Terus bau jeruknya ternyata ada 10 pakainya. Itu kan udah bukan mau mual, tapi udah pingsan gitu. Nah, itu walaupun sebenarnya mereka marketingnya bagus, tapi udah punya segmentasi yang negatif, itu bakal jadi bumerang balik lagi ke si brand itu sendiri. Tapi kalau pertanyaannya tadi juga, apakah dengan konten-konten yang negatif tadi, itu bisa ningkatin virality atau bahkan naikin sales, tapi berdampak ke negatif, itu balik lagi ke konsiderasi si pemilik brandnya. Mau pakai jalur instan kah, bisa dapat virality dengan segmentasi negatif, nah itu ngebalikin brand trust-nya lama lagi tuh mungkin penjualannya akan meningkat di kurun waktu tertentu aja ketika lagi viral. Tapi pas udah nggak viral, viral kan timelinenya tuh ada tiga ya. Ada yang viral sebentar banget, itu 1 minggu sampai 1 bulan. Ada yang viral tuh per quarter atau ada durasinya tuh bulanan sampai 6 bulan. Tapi ada juga yang viral tuh sampai setahun atau bahkan sampai sekarang. Misalnya kayak ada Break, ada KitKat, atau misalnya odol gitu. Odol, kita tahu odol tuh pasta gigi, tapi kita nggak bilangnya tuh pasta gigi. Padahal odol adalah merek, walaupun mereknya udah nggak punya, nggak ada gitu. Atau misalnya mineral, kita jarang pesen minuman tuh mineral gitu. Pasti Aqua, walaupun yang datang entah Le Minerale atau Nestle atau yang lain-lain gitu. Jadi balik lagi ke si pemilik brandnya sendiri tuh maunya tuh pakai cara yang kayak gimana? Mau pakai yang instan dengan virality, dengan konten-konten promosi yang tidak bermoral atau mengikuti tren tapi nggak relevan sama brand message atau brand communication dari produknya sendiri, tapi punya sales yang cukup, tapi di kurun waktu tertentu atau dengan sentimen positif yang itu akan sangat-sangat ngebantu dengan keberlangsungan brand itu dalam jangka panjang, walaupun nggak langsung kenaikannya tajam gitu, tapi konsisten penjualannya sedikit, 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 tapi konsisten ketimbang cuma satu kurun waktu tertentu karena virality itu, tapi habis itu nggak ada lagi orang yang mau beli karena punya sentimen negatif. Nggak mau beli itu, brandnya bercanda mulu, atau nggak mau pakai brand itu, tidak bermoral gitu, atau aduh aneh banget sih tuh brand itu viral sih tapi pas gue cobain ternyata kualitinya biasa aja atau bahkan ini under quality nih menurut gue gitu. Nah itu harus dipertimbangkan lagi gitu sih. Semoga terjawab ya Kak Dea dari Sulawesi Utara. Terima kasih banyak. Jika Mayang Kak Dea gimana sudah terjawab? Ya Kak, aman. Oke, siap. Terima kasih Kak Dea. Teman-teman aku izin gantian ya. Sekarang yang di chat dulu, nanti setelah itu baru yang raise hand lagi. Kak Mayang di sini ada yang bertanya dari Kak Rudi. Kamu mau tanya apakah beriklan itu perlu testing atau langsung gas aja nih? Dengan berbagai banyak tools untuk beriklan kan sebetulnya terbantu mencapai audiens kita meskipun tidak fokus. Paling tidak ketika iklannya lewat di beranda, aja mumpung ada yang klik iklannya kemudian tertarik dengan produk kita pasti dibeli. Katanya. Gimana nih Kak Mayang? Oke, aku langsung jawab ya. Nah, A/B testing itu penting-penting banget untuk beriklan ya. Jadi nggak langsung gas aja sih sebenarnya, tapi tergantung ya. Kalau misalnya mau langsung gas aja, kita lihat dulu nih brand kita tuh seperti apa, terus marketing budgetnya tuh kayak gimana. Jadi pelaku UMKM di sini aku harapin tuh juga udah harus melek ya sama finance-nya si brandnya sendiri gitu. Jangan pas mau kita keluarin spend budget ads tapi aduh besok buat produksi dan lain-lain tuh gimana ya, maksudnya kita juga harus punya spare sendiri untuk ads gitu. Jadi kalau ternyata nanti hasilnya belum sesuai atau ternyata kita pas lagi melakukan testing terus kita harus ada selain A tes harus ada B tes sampai Z tes. Nah, itu tuh kita juga udah punya spare budgetnya. Jadi itu tidak mengganggu marketing budget yang lain, misal untuk marketing produk, budget produksi, misal atau budget sosial media atau budget yang lain-lain lah ke yang tidak mempengaruhi produk gitu. Nah, penting banget kalau untuk melakukan testing, tapi itu tadi kita akan tahu ukurannya itu kecil atau besarnya budget itu dari dalamnya
riset. Jadi kita harus benar-benar lagi balik lagi kita tanya riset kita tuh sejauh apa sih, riset kita tuh semendalam apa sih, riset kita tuh serelevan apa sih gitu. Kita juga harus tahu tadi tuh goalsnya, risetnya, target audiensnya gitu. Kalau di sini kan Kak Rudi tanyakan dengan berbagai tools yang banyak beriklan sebenarnya terbantu mencapai audiens kita meskipun tidak fokus. Nah, kakak bisa pakai dua skema nih Kak Rudi. Misal A/B testing yang pertama adalah misal menggunakan Meta Ads dengan budget 100.000 dalam 1 minggu. Berarti pengeluarannya sehari itu adalah sekitar 7.000 sampai 10.000-an tuh satu hari. Nah itu kakak bisa set tuh misalnya target audiensnya terlalu luas demografinya misalnya Jakarta itu satu hari nggak sampai 1 jam dengan budget 10.000, 7.000 sampai 10.000 satu hari itu pasti udah langsung habis gitu karena terlalu luas. Nah, coba di set lagi pakai budget misal 150.000 di Meta Ads tapi spesifik target audiensnya misalnya laki-laki, usianya Gen Z atau misalnya milenial sekitar 18 sampai 35 tahun. Terus di situ juga sampai ada yang bisa di set sampai personality atau sampai ke interestnya mereka. Misal mereka sukanya produk wibu gitu. Misalnya kalau Karudi jualan kaos-kaos anime dan lain-lain gitu. Di set tuh di situ. Nah, itu akan agak naik budgetnya misalnya sekitar ada kenaikan misalnya. Tapi kita udah punya spare 150.000 untuk 1 minggu atau bahkan 3 hari. Itu reach-nya akan lebih-lebih spesifik. Nah, itu biasanya yang lebih berhasil sampai ada melakukan pembelian. Nah, balik lagi goals-nya adalah awareness atau goals-nya sampai ke conversion atau sales gitu. Jadi budget itu kita nggak bisa bilang itu beli ya. Kita akan buang, gua akan bakar duit nih. Enggak. Kita harus berubah mindset kita. Kalau pasang ads atau iklan itu bukan bakar duit, tapi itu investasi, investasi jangka panjang gitu. Karudia, semoga menjawab ya. Siap, terima kasih Kak Mayang. Kak Rudi boleh typing juga ya, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Mantap Kak, terima kasih katanya. Oke, siap. Oke, next Kak Mayang, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, aku mau reminder lagi nih, kayaknya aku belum lihat ada yang Insta Story nih Kak Mayang. Wah, sayang Teman-teman sekali. boleh. Nanti hadiahnya balik ke aku loh. Boleh Silakan banget ya teman-teman. teman-teman. Iya, lumayan nih teman-teman boleh Insta Story, tag Instagramnya @smashUp.id dan @allaccess.id dan juga mungkin boleh juga follow LinkedIn-nya All Access dan juga LinkedIn Smash Hub ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Q&A dari Kak Hilarius yang raise hand nih. Boleh Kak Hilarius apakah bisa on cam? Oh, sorry Kak, sinyalnya agak kurang ya kalau saya on cam nanti Oh, takutnya boleh. putus-putus. Boleh, silakan Kak. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Pendengar Kak. Oke. Saya pengen tanya aja sih ke Kak Mayang. Sebelumnya sih Kak Mayang atau All Access tuh pernah pegang B2B nggak sih? Dan saya sebenarnya ada pertanyaan tentang B2B juga ya, karena eh, apapun yang dilakukan eh, proses marketing itu kan based on research and data ya. Sedangkan untuk saat ini data yang kita pegang adalah TikTok, Instagram, YouTube itu sebagai salah satu sosmed yang terbesar. Sedangkan kalau kita misal dari UMKM B2B itu kita mau pakai tiga platform itu kan agak tricky ya karena terlalu luas ya. Sedangkan B2B Ya. kan kita kan antar prinsipal antar bisnis gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakuin sih Kak di tiga platform itu? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Apakah kita harus melakukan branding ataukah eh, cara marketing seperti apa sih yang bisa dilakuin di tiga platform itu? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Hilarius pertanyaannya. Aku izin ngejawab ya tadi pertanyaannya. Pernah nggak All Access handle B2B? Kebetulan kita lagi ada proses pitching juga sama B2B. Terus kita juga ada pernah handle juga B2B. Jadi sebenarnya tuh B2B juga kurang lebih pendekatannya approaching-nya tuh juga sama ya dengan B2C gitu ya. Tapi pemilihan channel ini juga harus mesti yang tepat gitu. Walaupun sekarang kan udah ada LinkedIn ya yang emang profesional channel yang kita bisa gunain. Tapi aku belum bisa suggest untuk penggunaan LinkedIn Ads kalau misalnya
brandnya sendiri tuh secara awareness itu belum kuat gitu. Jadi mungkin untuk approach marketingnya, Kak Hilarius bisa gunakan sosial media, mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, atau misalnya main channelnya Instagram, TikTok dulu aja deh. Nah, itu untuk awareness, tapi tidak menggunakan iklannya. Itu nggak apa-apa banget, tapi secara organik itu yang harus di-maintain, dan itu yang harus riset mendalam, dan eksekusinya tuh tepat. Jadi konten-kontennya tuh yang relevan, benar-benar menggambarkan value dari brand B2B-nya sendiri, supaya walaupun yang di situ rata-rata B2C yang ngelihat ya, atau audiens itu nggak terlalu relevan untuk B2B, tapi setidaknya aware dulu dengan brandnya Kak Hilarius. Nah, yang kedua, sebenarnya kanal marketing mana sih yang lebih tepat untuk berikan bagi B2B? Yang paling relevan itu sebenarnya adalah Google Ads, karena orang itu udah interestnya udah ada di situ. Orang tuh udah nyarinya tuh udah spesifik banget keywordnya. Jarang orang tuh nyari satu keyword doang buat nyari. Misalnya B2B-nya apa dulu nih? Misal kayak misalnya ekspor rotan gitu misalnya, atau ternyata misalnya ekspor biji pala gitu kan, nggak mungkin cuma ngetik doang ekspor, tapi pasti lebih detail lagi, ekspor biji pala dari daerah Mataram, atau misalnya ekspor rotan dari Jepara, atau misalnya ekspor jati dari Jepara. Nah, itu orang-orang B2B itu biasanya kolamnya tuh ada di situ, di website dan Google Search. Nah, itu bisa pakai Google Search Engine, atau bisa pakai JSN, GDN, atau bahkan bisa pakai programmatic. Nah, itu tapi kalau misalnya memang mau investasi di LinkedIn Ads untuk dapetin potensial partner dari B2B lainnya, itu juga bisa. Tapi rata-rata kalau buyers itu jarang juga sih di LinkedIn ya, karena di LinkedIn itu cukup mahal untuk pasang ads. Satu harinya itu sekitar 365.000 satu ads, dan itu tuh reach-nya agak rendah. Jadi kalau misalnya LinkedIn itu udah opsi terakhir deh, tapi masih banyak kanal-kanal marketing yang lain untuk beriklan, itu bisa optimasi lewat Google Search atau programmatic gitu. Tapi kalau misalnya mau Kak, aku kayaknya consider deh untuk pakai budget yang sedikit. Nggak apa-apa, bisa pakai Google Search, tapi juga harus dioptimasi, disupport juga lewat SEO. Jadi benar-benar website itu udah harus di revamp. Websitenya di situ harus clear, siapa si pemilik brand ini, about us-nya tuh kayak gimana, terus informasi tentang jasa atau produknya tuh harus detail di situ, atau bahkan juga bisa mungkin taruh juga link-link produknya yang mungkin nanti akan direct ke e-commerce, atau misalnya juga ngasih value propositionnya nih yang tadi juga aku sempat sebutin, misalnya bisnisnya itu lebih lebih menggambarkan misalnya dengan kedekatan isu sosial, misalnya ini kita melindungi alam nih, pembuatannya tuh nggak merusak alam, atau merangkul petani atau pengrajin dari daerah-daerah. Jadi itu sih saran aku so far untuk B2B, Kak Hilarius. Semoga menjawab ya. Oke Kak, mau tanya saya lagi sih. Ya, Berarti kalau kita mau pakai platform eh, TikTok, Instagram tuh yang itu kan basic lah ya, kita ya. harus punya. Itu berarti kita di situ cuman branding sama kita nekenin value dari perusahaan kita biar Ya, jadi branding itu aja ya. ya betul. Jadi itu tadi yang aku bilang ya. Jadi awareness itu nggak cuma sekarang doang kita lakuin. Dan awareness tuh nggak bisa satu kali doang kita lakuin. Awareness itu selama kita punya brand itu, selama itu juga kita harus melakukan awareness. Jadi nggak mungkin cuma 100 kali kita sebut. Nggak mungkin cuma dalam kurun waktu dulu, waktu tertentu doang kita lakukan awareness. Awareness itu selama brand itu berdiri, selama brand itu juga kita harus melakukan awareness. Jadi kayak misalnya kita udah sering banget tahu banyak brand kayak makanan kesukaan kita semua, Indomie gitu. Indomie tuh udah sangat-sangat top of mind banget. Kalau kita mau makan mie instan udah pasti Indomie, walaupun banyak varian. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini, Indomie nggak pernah berhenti untuk melakukan marketing-marketing, mau marketing 4.0, marketing 3.0, sampai marketing 6.0 tuh mereka masih lakukan, karena mereka masih mau ngejaga relevansinya brand mereka masuk ke awareness, tetap masuk di tahap awareness gitu kan, karena generasi banyak ya, generasi ya. Mungkin sekarang Gen Z, menurut Indomie, Gen Z lebih suka mie yang pedas-pedas ya kan, seblak lah, apalah apalah, terus melupakan si Indominya goreng sendiri. Makanya Indomie berinovasi dengan bikin Indomie seblak, Indomie bla 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 jeletot, Indomie lalalili, yang pedas-pedas deh, kesukaan Gen Z gitu. Nah,
itu dia set value propositionnya dia. Walaupun sebenarnya kita udah tahu si Indomie ini udah top of mind kita banget, kayaknya dia nggak perlu deh pakai bikin brand awareness. Atau aku ambil case studies lagi, misal Le Minerale yang kita juga udah tahu ya kan, ada rasa manis-manisnya, cuma pakai brand communication gitu doang, orang tuh udah sangat menyantol, gue tahu itu pasti minuman yang manis-manis itu. Tapi kita mungkin pesennya ke orang nggak, mas aku pesen minum dong yang ada manis-manisnya, kan nggak mungkin kayak gitu. Pasti kita tetap bilangnya, mas pesan aku aja satu, walaupun yang datang Le Mineral ya kan. Nah itu Le Mineral branding dimanapun, lewat kanal marketing sosial media, lewat MRT, sekarang MRT brandingnya marketing, LRT brandingnya Le Mineral ya. Jadi itu untuk apa branding itu? Untuk awareness. Mereka brand besar pun masih melakukan fase awareness untuk ngejangkau orang yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi, sampai selalu ada di top of mind mereka. Itu sih Kak Hilarius. Semoga terjawab ya. Ya, terima kasih banyak ya Kak insight-nya. Sama-sama. Thank you. Siap, sama-sama Kak. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di chat box. Yang nanti mau raise hand boleh nanti selain ya. Dari Kak Fania nih Kak Mayang. Apakah digital marketing juga memperhatikan perubahan algoritma sosial media atau marketplace? Kalau iya, bagaimana caranya mengikuti atau beradaptasi dengan beberapa perubahan algoritma, Kak? Algoritma itu sendiri apakah berpengaruh ke KPI kita, Kak? Pertanyaannya seperti itu. Ini ada Kak Fanianya nih, mungkin Kak Fania udah aku bacakan. Mau gabung bareng sama Kak Mayang, silakan ya. Halo Kak Mayang, Halo, Kak Fani. tetangga kita ya. Iya. Kak, aku masih baru di dunia digital marketing. Tapi aku kan ngeliatin kayak di media sosial tuh kan ada algoritma ya, Ya, perubahan betul. hampir tiap hari ya, atau mungkin ada Hampir. beberapa waktu tertentu gitu kan. Nah, Betul. itu kita sebagai digital marketing itu gimana cara kita untuk menyesuaikan dengan algoritma sosial media itu, Kak? Nah, algoritma itu bener tuh tadi, itu tuh berubah setiap saat. Mungkin kalau Google per 3 bulan, Meta per 6 bulan, tapi nggak, sekarang tuh digital tuh 24 jam berubah terus-terusan. Yang viral kemarin viral, seandainya bla bla bla, terus kayak Galabunga Matahari udah lewat, sekarang Bernadia, mungkin sekarang Bernadia udah lewat, terakhir kemarin Labubu ya kan. Nah itu kan juga kan fase dari algoritma ya. Nah, gimana caranya si digital marketer ini bisa align sama algoritma itu, ya satu, banyak-banyakin riset gitu kan. Nah, digital marketer tuh udah hidup itu di dalam kanal digital, mau itu sosial media manapun, mau yang emang kita interest spesifik, misalnya cuma sosial media atau marketplace. Apa kalau marketplace emang aku jujur cuma secara general aja ya, aku kurang 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 paham kalau terlalu in detail gitu. Tapi marketplace sendiri juga sebenarnya kalau secara algoritma itu nggak terlalu signifikan, tapi yang membebankan UMKM dari marketplace itu adalah biaya admin dan lain-lain. Itu tuh yang bakalan bikin performance-nya si tokonya itu sendiri yang terimpact gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya kan gini ya, kalau iya bagaimana cara mengikuti atau beradaptasi dengan perubahan algoritma itu tadi Kak, banyak-banyak riset, terus banyak-banyak juga melek gitu. Misalnya kayak sekarang kita udah bisa, mungkin teman-teman di sini juga udah mulai aware kalau di Instagram Reels itu viewsnya, kalau bukan yang konten kreator atau followersnya yang udah mikro, itu pasti bakalan susah banget dapetin views, pasti di bawah 1.000, sangat-sangat rendah. Atau bahkan bisa dapat views yang cukup lumayan, tapi harus bikin storyline itu yang sangat-sangat menguras akal gitu. Aku harus bikin storyline yang uh, clear nih, di 5 detik pertama tuh harus kayak gini nih ngehook dan lain-lain, yang ada storytellingnya gitu. Tapi storytelling tuh ternyata nggak cukup nih di Reels, karena ternyata algoritma Reels, sorry, Instagram adalah seorang karusel. Dia balik lagi ke karusel. Karusel post sekarang lebih banyak impressionnya atau reach-nya ketimbang video, karena dia udah nggak compete lagi sama TikTok. Nah, beda dengan ByteDance nih, si TikTok sendiri itu sekarang walaupun dia punya video format yang lebih lama, bahkan 1 menit, bahkan lebih dari 1 menit ya ada ya. Nah, itu tuh dia feature sama AI manapun deh, mau CapCut dan lain-lain, KineMaster dan lain-lain, yang biasanya sih CapCut ya. Nah, itu tuh semakin kita niat bikin konten di TikTok, semakin sedikit viewsnya. Nah, semakin kita
ugly editingnya dan lain-lain itu bakal atau lebih storytelling itu malah bakalan meningkat deh tuh viewsnya bakalan lebih banyak dan ketika kita menggunakan fiturnya TikTok itu views kita maka bakalan lebih lebih naik dibandingkan video-video kita yang menggunakan feature dari AI lain ketimbang AI-nya sorry feature-nya TikTok misalnya feature di thumbnailnya atau bahkan dari soundnya kita udah ekstrak duluan di eh, AI aplikasi lain tapi nggak di TikTok. Nah itu biasanya faktor-faktor itu yang mempengaruhi konten kita nggak bisa inline sama algoritmanya si platform itu sendiri gitu. Nah pertanyaan terakhir dari Kak Fania adalah kan algoritma itu sendiri apakah berpengaruh nggak sih Kak ke KPI kita? Jelas berpengaruh ya, tapi KPI itu tuh nggak angka yang mati gitu. KPI itu angka estimasi. Nah, kalau misalnya ternyata kita udah ngeset nih KPI kita dalam 1 bulan tuh sekian gitu, tapi kita udah bisa review secara weekly atau daily misalnya kan, kita review, oh ternyata dailynya cuma reach sekian nih, baru bisa reach sekian persen ini dari KPI. Nah, itu kita harus punya critical thinking juga tuh Kak, gimana sih caranya buat kita bisa dapetin achieve atau KPI. Nah, misal kalau KPI-nya di sosial media adalah views, oh ternyata views kita nih nggak bisa reach nih dengan konten yang udah kita posting nih di seminggu, tapi kita masih punya spare 3 minggu ke depan nih, ya bisa pakai boost post. Kita bisa pakai boost post. Nah itu kita bisa lagi ngetrace tuh dari akun di dalam akun itu konten-konten mana aja yang punya performance yang bagus tapi belum menyentuh KPI, kita bisa pilih performance yang better untuk kita jadikan boost post. Nah itu biasanya kalau udah punya cukup bagus performancenya, bus posnya itu harganya akan lebih murah gitu. Semoga menjawab ya Kak Fania. Kak, aku boleh nanya satu lagi nggak? Enggak, boleh boleh. Silakan Pernah silakan. nemu akun mati nggak Kak terkait itu, terkait digital marketing sosial media gitu? Kenapa? Akun yang mati. Akun mati yang nggak bisa diapa-apain gitu. Mau posting berapapun tuh tetap aja nggak dapet jangkauannya gitu. Akun mati itu maksudnya di ban atau gimana? Jadi misalnya kita udah coba ads, tapi misalnya kita pakai akun yang kita biasa nih, ads-nya tuh jangkauannya lumayan luas gitu. Tapi kalau yang akun ini tuh jangkauannya paling di bawah 10 gitu. Nah, itu harus dicek dulu tuh di akunnya. Biasanya tuh si platformnya tuh ngasih spill tuh kenapa akunnya tuh nggak bisa dapet reach yang lebih luas gitu. Itu bisa dicek tuh dari misalnya bionya atau isi kontennya atau pernah melakukan pergantian akun namanya berapa kali atau misalnya usia akunnya juga masih sebentar terus udah melakukan banyak tindakan-tindakan yang melanggar TNC-nya si platform itu misalnya violation dan lain-lain atau ya aku nggak tahu ya background si akunnya sendiri gimana tapi banyak banget faktor sih Kak yang bisa ngebikin status akun itu tuh jadi mati gitu sama halnya misalnya kayak akun bisnis gitu kita nih misalnya si pelaku UMKM tadinya pakai akun pribadi ya kan emailnya pribadi. Terus dulu kita postingnya muka-muka kita selfie-selfie di puncak gitu kan terus tiba-tiba posting kita jualan karpet gitu nah itu tuh juga nggak akan bisa dapetin langsung reach yang langsung luas karena akunnya sendiri secara algoritma sudah dibaca sebagai personal account yang behaviornya tuh jalan-jalan, behaviornya posting-posting makanan. Kok tiba-tiba nih akun posting karpet sih gitu. Si si engine-nya platform ini sendiri juga dia masih ngebaca nih ini bakalan kayak gimana nih ke depannya. Apakah dia akan balik lagi ke personal account atau tetap konsisten dengan bisnis account. Nah, makanya suggestion-nya adalah kan bikin bisnis account baru gitu dan hindarin pembelian followers untuk bisnis account karena itu sangat-sangat buruk banget dampaknya kita nggak akan bisa dapetin meta verified kalau kita melakukan pembelian followers dan sekarang tuh followers banyak itu tuh nggak menjamin awareness kita tercapai nggak menjamin sales kita gacor gitu nggak menjamin ads kita nggak boncos gitu jadi impact-nya tuh sangat-sangat banyak banget untuk pengelolaan akun gitu. Semoga menjawab ya kan Fania. Terima kasih kamu yang menjawab banget, makasih. Sama-sama. Kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke pertanyaan di kolom chat. Ada dari Kak Zaid. Kak, gimana caranya kita tuh ya ngubah hasil analisis iklan yang udah kita dapat jadi tindakan nyata buat ningkatin penjualan atau bikin kampanye kita makin mantap? Gitu katanya Kak Mayang. Boleh dijawab ya Kak Mayang? Mudah-mudahan Kak Zaid masih ada ya. Oke Kak, silakan.
Oke, halo Kak Zaid. Kak, ini pertanyaannya ini ya, Kak, apa agak-agak susah tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya tuh ngubah analisis iklan itu tergantung sama si yang ngebaca analisisnya nih Kak. Jadi kalau analisis itu kan banyak banget ya matriksnya dan itu tuh kita nggak bisa punya satu definisi doang gitu dari si matriksnya tersebut. Definisinya tuh luas banget. Nah, dari situ sih kita harus translate dulu nih dari analisanya ini jadi definisi yang kuat gitu. Nih, kenapa ya ini CTR-nya tuh tinggi tapi kliknya tuh rendah atau misalnya kebalikannya CTR-nya rendah tapi impressionnya tuh lebih luas gitu. Nah, itu tuh kita harus tahu dulu tuh ngebaca insight dari analisis iklannya sendiri. Nah, yang kedua adalah yang mempermudah kita nih buat ningkatin penjualan selain ngebaca analisa itu adalah melakukan riset secara offline sih itu udah bisa bisa dilakukan ya. Misalnya mungkin observasi gitu observasi aja nggak perlu tanya-tanya dulu observasi dulu nih eh, dengan target audiens di sekitaran kita dulu aja misalnya produknya adalah sabun bayi gitu ya udah kita observasi dulu oh ternyata ibu-ibu eh, bayi-bayi itu dibeliin ibu-ibunya tuh sabun yang aman di kulit, nggak ada BPA-nya, terus nggak ada silikonnya dan lain-lain. Itu kita observasi dulu secara offline gitu. Nah, bisa lagi dengan canvassing atau langsung tanya interview prosesnya. Kita tanya-tanya dulu. Oh, kemarin sempet nggak sih? Nggak usah jauh-jauh, misalnya di keluarga sendiri. Kemarin sempet nggak sih terpapar dengan iklan yang gue set nih, bla 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 segala macam. Nah, kalau misalnya mereka jawab iya terpapar, tapi gue nggak menarik, ya itu kita bisa gali lagi kenapa ya lo nggak sampai klik pembelian kenapa ya misalnya feedbacknya adalah oh iya kontennya kurang relevan ya sama gue masa kontennya kurma gambarnya onta gitu misalnya ya kan atau kita bisa tanya ke orang-orang terdekat tentang beriklan gimana sih kalian sama frekuensi iklan yang sering muncul di sosial media kalian tuh kalian nyaman atau enggak gitu itu buat ngambil survei-survei yang kayak gitu tuh itu tuh sangat-sangat penting banget jadi selain kita bisa data driven dari big data itu kita juga bisa sebenarnya amplify dari small data jadi kita juga nggak bisa ngelupain small data itu tuh juga sangat-sangat penting untuk keberlangsungan digital atau UMKM. Semoga ngejawab ya Kak Zaid. Terima kasih Kak Mayang. Kak Zetnya masih ada sih. Mudah-mudahan tadi nyimak ya. Terima kasih. Kami kita kayaknya ada 3 pertanyaan terakhir nih. Mungkin waktunya udah nyepet ya. Aku izin langsung bacakan yang Kak Sekar. Aku ada bisnis, ada di area Jateng dan Jakarta. Nah, udah jalanin ads pakai fitur boost Instagram dengan custom audience sesuai interest dan lokasi Jateng selama 3 bulanan. Tapi hasil dari audiens dari analitik Meta tetap wilayah Jakarta itu selalu nomor 1. Kira-kira itu kenapa ya, Kak? Apakah ads tetap bisa ke-deliver dengan baik? Mungkin case-nya seperti itu, Kak Mayang yang Kak Sekardino boleh silakan dijawab, Kak. Oke, jadi bisnisnya ada dua ya di daerah Jateng dan Jakarta, tapi udah pakai fitur boost Instagram custom audience dan lain-lain itu masih tetap analitiknya tuh wilayah Jakarta nomor 1. Kalau boleh tahu Kak, Sekar ini Jatengnya di posisi berapa ya? Oh, Kak Sekar masih ada. Boleh Ya deh ya. typing atau juga di unmute, Kak Sekar? Boleh unmute atau di chat di kolom juga nggak apa-apa. Oh, ini chat. Masih Mas- di 3 atau 4. Oke. Jadi ini pakai Buspos ya dari konten-konten yang udah ada. Mungkin dari 3 hari udah naik baru di Buspos atau di 1 hari naik baru di Buspos ya. Suggestion aku adalah kalau menemukan hal-hal yang kayak gini, karena ini kan juga lokasinya ada dua ya di Jakarta dan Jawa Tengah. Mungkin dari si konten-konten sebelumnya atau akunnya sendiri itu presensinya emang udah lebih banyak secara akunnya itu emang dapat jangkauan atau audiensnya tuh emang udah lebih banyak di Jakarta. Jadi otomatis si iklannya ini sendiri, boost postnya sendiri yang tadinya udah ngecakup dari akunnya Jakarta malah tambah luas lagi di daerah Jakarta. Jadi tetap si jatuhnya tuh di posisi 3 atau 4 gitu. Mungkin suggestion dari aku eh, besok atau kakak mau setting ads itu bukan dari boost post kak, jadi langsung dari meta metanya langsung.
dashboardnya. Jadi itu langsung pakai untuk settingan ads-nya. Jadi nggak pakai boost post lagi. Nah, itu langsung tuh di set di situ Jawa Tengah sebagai audiens yang paling utama dan lain-lain, demografinya menyusul sampai sespesifik mungkin yang related sama produk kakak. Nah, itu biasanya kalau bukan boost post itu tuh lumayan tuh kurang lebih akan sama hasilnya dengan yang apa yang udah kita set. Tapi balik lagi, kita juga harus ngebedah dulu nih akunnya, reach-nya tuh udah sejauh mana. Karena yang kayak gitu tuh biasanya berpengaruh dari akunnya, balik lagi ke akunnya. Kalau akunnya aja satu nggak dibikin separate, si service Jawa Tengah juga masih ada di akun yang punya service di Jakarta, otomatis si mayoritas ini yang bakal tetap menguasai. Jadi tetap si Jawa Tengahnya jadi minoritas gitu. Tapi strategi yang eh, paling mendekati adalah jangan pakai boost post. Jadi harus benar-benar set iklannya itu dari meta ads-nya langsung dan itu bukan boost post. Itu langsung ke ads-nya gitu. Itu sih Kak Sekar, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Mayang. Kak Sekar semoga menjawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari sebentar Kak. Oh, di apa? Oke, Holisna Fatinatur. Jadi dalam kasus teman saya yang seorang content creator, dia menggunakan TikTok Ads untuk menjangkau banyak penonton di videonya. Tapi setelah dia tidak menggunakan TikTok Ads, viewersnya jadi turun. Jadi menurut teman saya, TikTok seakan menuntut teman saya untuk terus menggunakan TikTok Ads. Karena ketika teman saya tidak menggunakan, viewersnya turun. Berdasarkan pengalaman teman saya yang ingin menggunakan TikTok Ads tentu maju mundur. Gimana ya Kak solusinya? Gitu. Kamu Oke, yang ini Kak Kolisna ya, makasih pertanyaannya. Kak Kolisna, ini kan kasusnya konten kreator ya. Nah, pertanyaannya yang aku highlight adalah Kak Kolisna tuh juga pengen pakai TikTok Ads, tapi masih maju mundur. Nah, balik lagi nih ke goalsnya kakak. Kakak mau dapetin awareness kah untuk videonya kakak? Tapi mau itu akan signifikan langsung di hari itu nggak apa-apa kakak pakai lagi TikTok Ads tapi resultnya udah seperti yang akan kita duga mirip dengan kasus teman kakak yang konten kreator pakai TikTok Ads tapi setelahnya akan turun drastis jadi memang si platform-platform ini akan mengedepankan fiturnya mereka dulu mereka makanya ngejual ads karena bagaimana berkompetisi secara algoritma itu memang susah-susah gampang gitu. Kecuali kita emang udah punya needs-nya, kita udah punya target audiensnya kumpul tuh di akun kita dan kita memang relevan sama sesuai dengan target audiens kita yang follow kita gitu. Atau konten-konten yang kita bawa tuh related gitu atau relevan gitu. Nah, itu eh suka dukanya pakai ads gitu ya. Pakai ads tuh pasti impact-nya akan sangat-sangat baik gitu di kurun waktu tertentu. Tapi ketika kita balik lagi lewat jalur organik, kita harus gerilya lagi. Betul, kalau uh, goals-nya adalah awareness, goals-nya adalah viewers. Nah, kalau viewers itu tuh kalau karena TikTok Ads juga kan eh, faktornya juga banyak yang seperti tadi aku juga sempat info adalah konten kreatifnya, ugly kontennya, less editingnya, pemakaian feature TikToknya. Nah, kalau dari eh, views-nya juga udah di boost lewat ads, terus balik lagi ke organik, itu sangat-sangat jauh hasilnya sudah pasti. Itu udah harga mati sih, maksudnya itu bukan rahasia umum lagi gitu. Tapi bagaimana supaya bisa balik lagi ke views-nya frekuensi posting udah jelas kita harus naikin yang kedua adalah balik lagi ke relevansi konten-kontennya gitu terus ikutin tuh biasanya kalau konten kreator di TikTok itu di bawahnya tuh ada kayak konten creator suggestion gitu misalnya ada ideation dari si platformnya sendiri dari TikToknya tuh apa-apa aja sih yang lagi tren mulai dari voice-nya, tipe kontennya, lagunya, captionnya, dan lain-lain. Nah, kita juga harus join competition supaya secara organik kita juga bisa stabil lagi tuh secara views gitu. Terus coba hindarin dulu di kurun waktu tertentu untuk tidak menggunakan ads kalau mau tetap secara organik. Nah, tapi kalau nggak jawab pertanyaannya ke Kolisna, mau menggunakan TikTok Ads, aku balik lagi pertanyaannya ya. Kalau ternyata goalsnya kakak adalah buat dapetin awareness,
aku suggest-nya sih tidak pakai TikTok Ads kalau kakak bukan brand ya, karena content creator gitu. Sebaik-baiknya adalah menggunakan secara organik aja. Itu kita harus amplify diri kita, personal branding sekuat-kuatnya. Apapun yang kita bisa amplify tentang personal branding kita, di situ kita inline, mungkin pakai intriguing secara look, terus misalnya juga caption atau versi editingnya dan lain-lain, faktornya banyak banget. Tapi kalau ternyata target kakak di situ adalah jualan sesuatu jasa atau produk, aku akan sangat-sangat suggest kakak untuk pakai TikTok Ads. Karena itu akan ngebantu banget penjualan kakak atau brand kakak. Tapi kalau untuk konten kreator, itu aku prefer kakak collab sih sama konten-konten kreator lain secara organik gitu, collab atau misalnya stitch konten orang. Jadi secara budget juga nggak terlalu banyak spend, tapi untuk algoritma atau si persona akunnya sendiri itu juga nggak terlalu terimpact gitu. Jadi tetap stay organik gitu. Semoga menjawab ya Kak Kolisna. Terima kasih Kak Mayang, Kak Holisna, semoga menjawab ya. Oke, baik Kak, terima kasih penjelasannya sangat membantu. Oke, siap. Terima kasih Kak. Dan ini pertanyaan terakhir nih Kak Mayang dari Kak Intan ya. Izin bertanya Kak, jika iklan berbayar tidak meningkatkan penjualan, apa yang perlu dievaluasi dan bagaimana agar strategi ini lebih berkelanjutan? Mungkin boleh dijawab, Kak Mayang di sini juga ada Kak Intan. Silakan Kak Mayang. Halo Kak Intan, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau misalnya iklannya nggak langsung impact nih dalam penjualan, kita mungkin harus evaluasi lagi ya, bagaimana tahapan awareness-nya nih, awareness-nya kita udah sampai mana nih. Kita nggak perlu deh pakai tools yang berbayar dulu, tapi kita juga bisa balik lagi tuh ke Meta atau tools dari Instagram yang langsung kita cek dulu awareness-nya kita udah sampai mana, si presence-nya brandnya ini sendiri udah sejauh apa gitu. Terus kita juga coba lihat engagement-nya sendiri tuh udah sampai mana. Apakah kita punya interaktif konten di akun itu sendiri, misalnya polling di Instastory atau konten-konten video yang punya intriguing atau engagement caption, atau apakah orang-orang itu banyak yang nge-share konten kamu atau banyak yang komen di konten kamu. Itu yang kita harus evaluasi dulu secara desire. Tapi kalau misalnya tolak ukurnya di sini e-commerce, kita bisa cek lagi tuh di e-commerce itu responnya kita dalam e-commerce itu udah sesuai standarnya belum sih. Biasanya toko-toko yang punya rating bagus itu standarisasi untuk replay message-nya itu dari calon pelanggan itu kurang dari 5 menit ya, responsif gitu. Terus nggak semuanya tuh terlalu bot gitu, sampai apa aja tuh yang jawab bot gitu. Ini dikirim instan sampai jam sekian, kalau nggak sekian udah besok. Nah itu kan biasanya bot kan, udah kita set sama bot. Nah terus misalnya dari etalasenya eh, sebenarnya barangnya udah nggak ready stock, tapi kita masih set itu ready stock, itu juga mempengaruhi performance-nya gitu ya. Maaf aku di sini secara konteks kurang kurang tahu penjualan yang tadi dimaksud itu lewat lewat meta platform Instagram atau Facebook atau WhatsApp, atau udah join di e-commerce. Jadi ini secara general aja. Jadi banyak harus hal yang dievaluasi, baik itu secara awareness, baik itu secara interestnya, atau bahkan secara desire-nya. Itu tadi, kalau secara desire ya apakah orang-orang yang udah add chat di chart, udah taruh di keranjang tapi nggak kunjung klik juga itu pembeliannya, itu kenapa? Itu bisa dicek lagi, apakah dari frekuensi kita balas atau ternyata ketersediaan barangnya juga ternyata nggak match sama barang yang ada di gudang, ternyata udah sold tapi masih kita set. Nah itu tuh yang harus kita coba bedah. Nah setelah itu baru kita masuk lagi ke analisa iklannya, apakah kita juga udah ngeset secara tepat, target audiensnya udah sesuai atau belum. Kita juga bisa ngelihat CTR-nya udah sesuai atau belum, dan matriks-matriks lainnya. Itu sih Kak, semoga ngejawab ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya.
Nah teman-teman, ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irfando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.